dan hikmah Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah, sekaligus dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadzna Al-Habib Abdurrahman bin Kamil Al-Sujab LC Al-Kariyah. Kepada Habib Abdurrahman bin Kamil Al-Sujab di Kasih. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalih wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalih wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalih. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'da, subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Al-Mukarramun yang saya muliakan, saya hormati Ketua Yayasan YPI Habib Taufik Assegaf, kemudian yang mewakili Bapak Wali Kota, dan yang saya muliakan Bapak Kadis Pendidikan, Bapak Romli, Al-Ustadz Hamzah, Ustadz Abdullah, dan seluruh kepala sekolah, para guru, hadirin hadirat, juga Majelis Ta'lim Ihya Sunnah, dan semua yang hadir, yang saya hormati, yang saya muliakan. Alhamdulillah, kembali untuk kesekian kali kita mengadakan acara peringatan yang pada tahun ini bertepatan dengan Isra wal Mi'raj. Sekedar mengingat bahwa Yayasan Perguruan Islam ini termasuk Yayasan Perguruan Islam yang tertua di Maluku Utara, bahkan sebelum Al-Khairat, sekitar tahun tadi 1920-an Masehi. Nama saya Abdurrahman itu sebenarnya diambil dari pendiri awal YPI, ya, karena beliau Al-Habib Said Abdurrahman yang sebagai pendiri awal tahun 20-an itu adalah kakek dari ayah saya, yang dimana dinamakan ngikut nama beliau, karena beliau ini memang asli dari Hadramaut, hijrah ke Ternate, ya. Beliau ada di kota Seun. Nah, ada satu kotak namanya kota Seun yang ada di Hadramaut. Jadi memang takhasusnya agama, ulama, tapi tidak suka populer, jadi gak pernah ceramah. Beliau hanya mengajar itu di dalam rumah ba'da asar biasanya, yang tradisi tersebut diistilahkan dengan rauha. Jadi hanya ngobrol dengan beberapa murid, tapi tidak mau tampil di hadapan orang banyak. Disebut dengan istilah dalam ilmu tasawuf namanya khumul. Khumul itu tidak senang dengan terkenal, syuhrah. Tapi peran beliau di dalam pendidikan, salah satunya di pengembangan pendidikan Islam lewat YPI, yang sebelumnya namanya bukan YPI, ya. Kemudian juga di Masjid Al-Muttaqin, wakil fir riwayah, beliau yang menamakan dengan nama Masjid Al-Muttaqin dan punya andil juga di masjid tersebut dan mencetak beberapa para ulama di masanya. Dan beliau juga sebagai qadhi di zaman itu, masih Irian Barat waktu itu. Qadhi dari wilayah kekuasaan tersebut adalah beliau. Ya. Ini belum pernah saya sampaikan karena di dalam ilmu agama itu dilarang membanggakan sesuatu yang diraih oleh bukan diri kita. Makanya ulama bilang a'udzubillah mina ana wa nahnu wali wa indi. Ya. Aku berlindung pada Allah dari kata saya. Ya. Karena saya itu alamatul kibr, tanda orang sombong, ya. Iblis kalau bicara kan
ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia, saya. Jadi lebih banyak menghindari kata saya. Begitu juga kami, aku. Itu para ulama menghindari karena khawatir bisa memunculkan rasa kesombongan dan bangga di dalam hati. Tapi ini karena sejarah, ya kami sampaikan demikian. Jadi nama saya ngikut kepada nama beliau Al-Habib Abdurrahman As-Saghaf. Dan makam beliau di kubur Islam. Itu wasiat, jangan dibuat macam-macam, rata saja begitu. Bahkan sampai saat ini kami kesulitan mencari tahu mana makam beliau. Kalau ziarah itu keliling cari tahu, gak ketemu. Ya sudah, kita Al-Fatihah ila ruh Al-Habib Abdurrahman. Saking khumulnya, gak mau dipakai tanda, apalagi gubah dan sebagainya. Itu salah satu sifat yang sangat mulia, ya, yaitu tidak mencintai syuhrah, terkenal, ya. Dan beliau, saya dapat riwayat, pernah belajar juga di Ribat. Ada satu sekolah di Tarim yang namanya Ribat. Itu sampai sekarang masih eksis. Yang mencetak banyak ulama-ulama besar. Di antaranya juga Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Al-Fiqih yang ada di Kota Malang, pendiri Pondok Pesantren Darul Hadis. Begitu juga ada pendiri Al-Khairat Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pernah tabarukan di tempat tersebut, dan beberapa ulama besar lainnya pada waktu itu dipimpin oleh Al-Habib Abdullah Syatiri, yang beliau adalah murid daripada Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ada di kota Seoul. Kemudian dapat informasi juga, apa ini benar atau tidak, ya, ada sarung namanya Wadi Mor, itu sarung Wadi Mor. Jadi sarung Wadi Mor ini kan, wadi itu bahasa Arab, artinya lembah, wadi, ya, dari bahasa Arab. Jadi ada tanah warisan di Seoul. Di situ ternyata ada minyak. Cuma karena kakek buyut ini sudah hijrah semuanya ke Indonesia, jadi tanah itu tidak diurus lagi. Maka ada salah satu ahli waris membeli tanah itu dan tinggalnya di wilayah Jawa Timur. Ternyata dibeli tanah itu, sudah dicek di bawahnya itu ada minyak. Akhirnya dijadikan semacam usaha dan berkembang pesat, jadi kaya raya ini yang punya minyak. Dibuatlah hotel-hotel yang ada di Tanah Suci, baik di Makkah, di Jawa juga ada, dan dibuat perusahaan atau pabrik sarung yang nanti kelak dikenal dengan Wadi Mor. Nah, itu Wadi Mor itu tabarukan dengan nama lembah yang ada di wilayah tersebut di Hadramaut. Nah, ini sekilas tentang pendiri awal, ya, daripada Yayasan Perguruan Islam. Dan kita masih kurang referensi. Ya, tadi saya katakan karena saking tidak mau terkenal, biografinya gak ada. Kita gak dapat biografi sekolahnya di mana yang secara valid, ya. Kemudian dari mana beliau melanjutkan pendidikan dan bagaimana awal mula mendirikan Yayasan Perguruan Islam, itu referensi itu sulit kita dapati. Tapi kita dapat dari lisan bil lisan, ya. Nah, cuma kalau lisan bil lisan ini di dalam ilmu tarikh itu lebih kuat dengan terdata, dengan tertulis. Makanya disebut sejarawan, ya. Kalau cerita dengan cerita, ceritawan. Ceritawan ini masih dalam ilmu hadis namanya qil, ya, sighah tamrid, yang artinya masih bisa diterima sebagai riwayat yang valid dan juga bisa ditolak, gitu. Tapi untuk kisah-kisah semacam ini para ulama hadis tidak terlalu ketat, ya. Apalagi memang jelas terdata dalam sejarah bahwa mereka itulah pendiri-pendiri awal. Dan memang harapan utamanya tadi untuk mengembangkan pendidikan Islam. Yang wajib di dalam pendidikan Islam itu 3 ilmu. Yang saya rasa mungkin sudah diterapkan di Yayasan Perguruan Islam, ya, karena kami juga yang mengusulkan ke Habib Taufik sebagai penasehat dengan beberapa penasehat lainnya untuk mengusulkan menambahkan 3 ilmu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Yang pertama tadi akidah, yang kedua fikih, dan yang tidak penting yang ketiga adalah akhlak.
Ya. Karena setinggi apapun ilmu tanpa diiringi dengan akhlak, maka ilmu itu tidak memiliki arti. Kemudian yang harus kita tekankan juga, YPI ini adalah satu yayasan perguruan Islam yang berdiri di atas mazhab ahli sunnah wal jamaah, yang kita menganut fikih Syafi'i, akidah Asy'ari atau Asy'ariyah, dan tasawuf biasanya nisbah kepada Imam Ghazali dan beberapa tokoh sufi lainnya. Itu sekarang sudah harus jadi merek, ya, karena adanya nama-nama lain, ulama menamakan kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang dalam tanda kutip, mereka punya nama tersendiri. Kalau nama Islam, ya semuanya Islam. Tapi ternyata dalam sejarah ada penyimpangan-penyimpangan, sehingga diberikan nama-nama tersebut. Dan yang benar itu dengan diikuti oleh banyak ulama dari generasi ke generasi, mereka menamakan diri mereka dengan ahlu sunnah wal jamaah. Itu menjadi satu merek daripada YPI yang sama juga dengan Al-Khairat. Ya, secara madhab Syafi'i, akidah Asy'ariyah, kemudian tasawufnya nisbat kepada para sufi, tarekah juga para sufi adat macam-macam, Ba'alwi dan Qadariyah, Syekh Abdul Qadir Jailani, As-Saziliyah dan lain sebagainya. Itu menjadi satu merek khusus atau keistimewaan khusus daripada yayasan perguruan Islam. Belajar akhlak, ini temanya kan membahas akhlak. Kita belajar dari peristiwa Isra wal Mi'raj, ada satu pendidikan akhlak yang Nabi contohkan. Jadi Nabi ini kenapa dicintai oleh umat dan kenapa dicintai oleh para sahabat? Sebab sebelum mengucapkan sudah menunjukkan dengan sikap. Lisanul hal afsah min lisanil maghal. Pepatah mengatakan keteladanan itu lebih fasih dari sekedar ucapan. Dengan sikap itu dilihat oleh murid-murid, dilihat oleh para pengikut, itu punya pengaruh jauh lebih besar dibanding hanya dengan menyampaikan dengan lisan. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan bagaimana peristiwa Isra itu. Nabi ini kan sudah terafirmasi dan terkonfirmasi bahwa sebagai imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi, para rasul. Artinya jabatan beliau yang paling tertinggi. Tapi lihat sikap rendah hati beliau. Ketika perjalanan Isra, beliau mampir di tempat lahirnya Nabi Isa, yang disebut Baitul Lahm. Ya, Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah, menyebutkan tempat lahirnya Nabi Isa dinamakan Baitul Lahm. Sekarang disebut Bethlehem. Itu semuanya artinya Baitul Lahm, rumah daging, ya. Lahm itu daging atau rumah tempat menyembelih hewan. Tapi harus diingat bahwa Nabi Isa lahir di tempat yang terhormat, karena digambarkan lahir di kandang, ya. Kalau kita di dalam agama Islam, para nabi terlahir di tempat yang bersih, tempat yang terhormat. Cuma namanya saja Baitullah. Makanya tidak ada kesepakatan valid atau sifatnya konsensus ijma di kalangan para ulama bahwa Nabi Isa itu lahir di Yerusalem. Masih ada perbedaan pendapat lainnya. Ada yang mengatakan lahirnya di Jericho. Sebab di Al-Quran itu menerangkan bahwa Nabi Isa lahir ketika Sayyidah Maryam ada di satu pohon korma. Wa huzzi ilaiki bi juz'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiyah. Itu informasi di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa ketika Sayyidah Maryam melahirkan Nabi Isa, beliau makan kurma. Jadi melahirkan Nabi Isa di satu pohon korma. Di Yerusalem itu tidak ada pohon korma. Yang ada banyaknya di Jericho, tempat di Palestina yang banyak sekali membudidayakan pohon korma atau buah korma, itu adanya di Jericho. Kemudian isyarat lain di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa Sayyidah Maryam menuju ke wilayah timur. Wilayah timur itu kalau dari Baitul Maqdis dia ke arah Jericho. Kalau Bethlehem bukan ke arah timur. Nah, artinya tempat lahirnya Nabi Isa itu masih diperdebatkan oleh para ulama. Yang ingin kita ambil pelajaran dari sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba lihat
perjalanan Isra, beliau mampir di tempat lahirnya Nabi Isa, dan Nabi Isa tidak ada di situ. Sebagai bentuk apa? Penghormatan kepada Nabi Isa. Padahal pangkatnya Nabi Muhammad sebagai pemimpin para nabi, para rasul di atas Nabi Isa alaihissalam. Tapi sikap rendah hati Nabi menghormati napak tilas para nabi terdahulu, sehingga Nabi datangi tempat tersebut walaupun ini rute sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sikap Nabi menghadiri tempat tersebut dan tidak bertemu dengan orangnya, untuk menghormati pernah lahir orang yang baik, seorang manusia pilihan, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan luar biasanya Nabi sholat di tempat tersebut. Berikut lagi Nabi lanjut perjalanan. Ada satu pohon syajarah, kemudian Nabi turun dari kendaraan buruk, ya. Nah, jadi peristiwa Al-Isra wal Mi'raj bukan peristiwa yang tidak masuk akal, keliru itu. Dia adalah peristiwa yang masuk akal, tapi belum mampu menjelaskan apa bedanya dengan pesawat di zaman kita saat ini. Kenapa kita katakan pesawat itu tidak masuk akal? Kok bisa terbang besi, ya, yang sifatnya berat, kok bisa terbang dengan waktu yang sangat singkat dari satu tempat yang jauh ke tempat yang lainnya? Walaupun kita tidak tahu keterangannya, tapi tidak ada yang mengatakan itu tidak masuk akal. Apalagi berbicara qudratullah, kekuasaan Allah. Kalau sudah berbicara kekuasaan Allah, tidak ada yang disebut tidak masuk akal. Semuanya masuk akal. Jadi istilah khawarikul adah bukan khawarikul aql. Hal-hal yang keluar dari kebiasaan disebut dengan hal-hal yang luar biasa. Dalam istilah agama kita disebut khawarikul adah. Segala sesuatu yang keluar dari adat dan kebiasaan. Tapi tidak disebut khawarikul aql, keluar dari rasional, tidak. Jadi Isra Mi'raj ini bisa diilmiahkan, tentu dengan penjelasan-penjelasan yang bisa diterima oleh akal, dan itu butuh satu keterangan yang nanti berkembang. Ini agama berkembang bukan hanya di sini, nanti masih ribuan tahun lagi ke depan itu akan muncul pengetahuan-pengetahuan baru. Kan sifat ilmu pengetahuan itu kan sifatnya spekulatif, artinya ada bantahan-bantahan yang akan muncul dari setiap perjalanan waktu perkembangan ilmu. Jadi bukan sifat ilmu itu sifatnya mutlak, ya. Tapi kalau Al-Quran, wahyu, baik itu berupa Al-Quran maupun sunnah Nabi atau hadis Nabi, itu sifatnya absolut, gak bisa dibantah, dan kebenarannya 100%. Tapi kalau sifat ilmu, penelitian, riset, sifatnya spekulatif. Suatu saat bisa dibantah juga dengan teori-teori yang baru, penemuan-penemuan yang baru. Nah, ini sikap yang perlu dicontoh. Nabi tawadhu, rendah hati, dengan jabatan yang sangat tinggi sebagai imam anbiya wal mursalin, mendatangi bawahan. Bahasa sederhananya begitu, mendatangi tempat bawahan yang orangnya tidak ada. Nabi Musa di pohon tersebut, malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasul, ini pohon yang engkau mampir di pohon ini di dekat wilayah Mesir. Ini pohon pernah disinggahi oleh Nabi Musa di zaman dahulu. Nabi Musa pernah bersandar, berteduh di pohon tersebut. Apakah berteduhnya 1 bulan? Ataukah 1 tahun? Tidak, hanya sesaat. Hanya sesaat Nabi Musa berteduh dalam peristiwa yang begitu agung, Isra Mi'raj, disuruh mampir di tempat tersebut untuk menghormati, ya, napak tilas para nabi terdahulu, dan sebagai sikap tawadu, rendah hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik lagi ke Bukit Turi Sinai. Di situ tempat bagaimana Nabi Musa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun mampir di tempat tersebut. Ini sikap yang harus kita jaga, ya. Dikatakan di dalam hadis, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah hati karena Allah, Allah akan angkat derajatnya di sisi Allah Ta'ala. Ulama-ulama terdahulu yang mereka tampilkan akhlak. Kita lihat bagaimana berhasilnya dakwah para wali-wali terdahulu. Jadi bukan hanya wali songo. Dulu secara masif disebarkan para da'i yang mereka memang memiliki kapasitas keilmuan dan akhlak yang sangat terpuji. Disebar secara masif bukan hanya di Nusantara, tapi juga sampai ke wilayah India, sampai ke wilayah Afrika,
sampai ke Thailand, Filipina dulu 100% Muslim. Ada kerajaan Islam di situ. Tapi ini penjajah Portugal datang, dia berperang dengan raja yang ada di situ dan rajanya orang Melayu. Makanya nama ibu kotanya itu apa? Manila. Manila itu adalah satu nama dari bahasa Arab. Amanillah. Ibu kotanya dulu artinya amanillah. Keamanan dari Allah. Karena sudah dikristenkan, kemudian yang Islam mereka lari di pulau-pulau terpencil. Sekarang berubah, Filipina sudah Islam menjadi minoritas. Yang tertinggal peninggalan kerajaan Islam hanya nama ibu kotanya, Manila. Itu dari bahasa Arab amanillah. Bahkan sampai ke Thailand, ke Campak, itu semua para dai-dai mereka disebar. Jadi mereka punya organisasi khusus secara terstruktur. Ya. Dan yang keluar berdakwah itu sudah dimodalkan dengan harta. Jadi mereka orang-orang kaya yang dakwah keluar, bukan orang-orang susah. Karena secara penelitian para sejarawan, biaya pada waktu itu untuk keluar negeri jauh lebih mahal daripada yang ada di zaman sekarang. Coba bisa dicek dalam buku-buku orientalis tuh. Christian Snock Horgange, salah satu tokoh orientalis Belanda, itu menyebutkan biaya haji di masa itu mereka harus jual sawah, jual tanah, ya, jual mereka punya ternak sapi semuanya, itu hanya bayar apa? Kapal. Mutawifnya beda lagi. Mutawif yang antar untuk ibadah haji beda. Biaya makan beda lagi. Itu sangat mahal. Nah, mereka yang berdakwah dari luar masuk ke Nusantara, mereka sudah kuat secara ekonomi, secara finansial. Makanya tidak heran kita dapati cara dakwah mereka itu bukan hanya bil lisan tapi bil mal. Bukan hanya ceramah dengan lidah tapi dengan harta. Di mana ada orang susah dibantu. Diadakan acara besar Islam seperti Maulid, seperti Isra wal Mi'raj, dikasih makan hadirin yang hadir, ya, tanpa minta sumbangan di waktu itu. Mereka dengan uang sendiri. Nah, itu menunjukkan mereka berdakwah dengan kekuatan finansial. Jadi sudah mapan, kemudian keluar berdakwah. Terutama paling besarnya waktu sudah ada terusan Suez. Itu di situ harga kapal mulai turun. Ya, terusan Suez, karena memotong jarak tempuh dari wilayah Jazirah Arab khususnya ke wilayah Nusantara, dan ada jalur perdagangan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Saya dapati satu riwayat ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Wasail Wusul ila Syamali Rasul. Itu Imam Hasan bin Ali dan juga beberapa sepupu beliau itu datang ke rumah salah satu istri Nabi, kemudian meminta istri Nabi untuk memasak makanan kesukaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dimasak makanan tersebut. Setelah dihidangkan, Imam Hasan mengatakan ini makanan enak, bahan-bahannya apa saja. Kemudian disebutkan oleh istri Nabi tersebut, bahan-bahannya itu ada namanya at-tawabil. At-tawabil dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia namanya rempah-rempah. Ulama mutaakhir yang tinggal di Makkah, di tanah haram, namanya Syekh Yusuf Al-Lahji Al-Yamani, dalam kitab Muntahasul memberikan komentar tentang riwayat tersebut. Disebutkan di antara bahan rempah-rempah yang ada di zaman Nabi dan menjadi masakan kesukaan Nabi Muhammad SAW itu ada cengkeh dan pala. Ya, disebut kurunful bahasa Arab, cengkeh, zauzutib, pala. Dan ternyata kita riset kembali apakah benar cengkeh pala, komoditi cengkeh pala, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, itu khas Maluku Utara. Di masa itu di tempat lain belum ada. Makanya Portugis sama Spanyol ada satu buku bahasa Inggris, The Secrets of Spices, rahasia rempah-rempah. Itu menyebutkan bahwa istana-istana raja yang ada di Spanyol dan di Portugal, begitu juga infrastruktur pembangunan, tempat ibadah mereka, jembatannya, jalannya, taman-tamannya yang begitu megah di zaman dulu dan sampai sekarang masih terjaga, itu hasil dari penjualan cengkeh dan pala yang diambil dari Maluku Utara. Karena komoditi ini sangat mahal, 1 kilo cengkeh, 1 kilo pala di masa itu harganya dengan emas. 1 kilo cengkeh, 1 kilo emas.
sekilo pala, sekilo emas. Karena dijadikan sebagai bumbu masakan para raja pada waktu itu, dan juga berkembang dijadikan sebagai obat ya, bahan-bahan obat dan juga minyak wangi. Portugal, Spanyol membutuhkan biaya yang cukup besar untuk bisa mengambil komoditi cengkeh pala yang ada di Maluku Utara, maka mereka cari akal untuk menghemat biaya. Bagaimana kalau kita ambil bibit-bibitnya saja yang ada di Maluku Utara, di Ternate dan sekitarnya, kemudian kita cari lokasi yang struktur tanahnya sama, dibuat riset, ternyata struktur tanah yang sama dengan Maluku Utara dan Ternate dan sekitarnya itu ada di Afrika, di Madagaskar ya, dengan harapan jaraknya lebih singkat dibanding harus ke Maluku Utara, sangat jauh dari Spanyol, dari Portugal menuju ke Maluku Utara. Maka mereka ambil bibit-bibit yang ada di sini, bibit cengkeh, bibit pala yang ada di Maluku Utara dan sekitarnya, mereka bawa tanam di Madagaskar. Subhanallah, tanahnya memang sama, tapi berkahnya beda. Ternyata setelah tumbuh, ini kan butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa panen cengkeh dan pala. Sudah waktu panen, mereka coba ini cengkeh pala yang ditanam di Madagaskar, ternyata kualitasnya berbeda. Tetapi yang di Maluku Utara itu kualitas tertinggi, terbaik cengkeh dan pala. Akhirnya mereka balik lagi ke Maluku Utara. Itu dibuatlah benteng-benteng yang ada sampai saat ini. Nah, ini keberkahan negeri ini sudah sejak ada, sudah zaman dahulu. Bahkan Imam Abu Hanifah dalam kitab Tajul Arus min Jawahiril Qomus karya Syekh Said Muhammad Murtada Az-Zabidi menyebutkan bahwa dalam mazhab Hanafi itu ada zakat khusus yang namanya zakat cengkeh dan pala. Bahkan Imam Abu Hanifah itu kan diperkirakan lahir tahun 80 Hijriah. Jadi sudah 1000 tahun lebih. Ya sekarang 1446 ya. Beliau lahir tahun 80 Hijriah. Wafat 150 Hijriah. Beliau sudah berbicara tentang satu jenis tanaman yang namanya cengkeh dan pala. Beliau menyatakan bahwa tanaman ini bukan berasal dari Jazirah Arab dan bukan berasal dari wilayah-wilayah yang ada di Syam, kata beliau, tapi ini berasal dari negeri yang jauh, negeri Ajam, kata beliau. Ada seorang peneliti di Mesir, Al-Azhar, dia mengatakan yang dimaksud ini negeri yang terjauh itu adalah Jazairul Muluk. Jadi Ternate ini sudah terkenal dan Maluku Utara, makanya namanya Maluku. Ada yang mengatakan Maluku dari bahasa Arab, ya, kerajaan ya, Muluk. Saya dapati di kamus klasik itu menyebut bahwa cengkeh dan pala hanya tumbuh di Jazairul Muluk, disebut begitu. Bahkan ulama-ulama hadis semisal Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani di dalam mengumpulkan hadis-hadis musalsal itu, hadis-hadis mata rantai, beliau punya sanad hadis musafaha, jadi hadis jabat tangan, namanya hadis musafaha. Tapi sanadnya ini bersambung terus sampai kepada Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali jabat tangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad mengatakan tangan saya ini pernah menyentuh kemah-kemah yang ada di arsy-Nya Allah waktu peristiwa Mi'raj. Nah, ketika disebut sanad hadis tersebut ada di kitab Muntahab beliau, kitab tentang kumpulan hadis-hadis musalsal. Beliau mengatakan ini ulama Makkah, lahir di Makkah, besar di Makkah, wafat di Makkah, yang sangat terkenal ya, Profesor Dr. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau mengatakan saya dapat hadis ini dari Habib Salim bin Jindan, dan Habib Salim bin Jindan mendapatkan hadis jabat tangan ini di Ternate. Disebut dalam kitab di Ternate, di rumahnya Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar ya, yang ada di Kampung Makassar, yang putranya beliau Al-Habib Hashim, dan juga pernah menjabat sebagai mufti ya, mufti Kesultanan Ternate. Itu termuat dalam kitab. Nah, kitab ini levelnya, tarafnya internasional, bukan lokal ya. Ulama-ulama hadis baca. Syekh Yasin Al-Fadani juga mencatat hal yang sama. Bahkan Al-Habib Syalim Asy-Syatiri juga menyebutkan dalam kitab tentang sanad-sanad tersebut, menyebutkan bahwa hadis musafah jabat tangan didapat dari Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan mendapatkan hadis ini di rumahnya Habib Muhammad bin Abdurrahman Al-Bar di Ternate.
di Jazair Muluk, disebutnya begitu. Kemudian Al Habib Muhammad dapatnya dari abahnya Al Habib Abdurrahman yang ada di Surabaya, yang menikah dengan anak raja. Namanya ada satu stasiun semut, itu nama kerajaan atau apa, nama raja atau kerajaannya. Punya anak perempuan menikah dengan Al Habib Abdurrahman Al-Bar, dikuburkan di Surabaya. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita syukuri, bahwa negeri kita ini, bahkan ada teori mengatakan sudah ada konferensi rempah-rempah tahun 99 Hijriah, jauh sebelum Wali Songo datang ke Nusantara. Di masa khilafah siapa? 99 Hijriah, khilafah Umar bin Abdul Aziz. Beliau memimpin 99 sampai 101 Hijriah. Katanya sudah ada konferensi rempah-rempah berupa manuskrip yang ditulis oleh ulama-ulama Mesir terdahulu, ya, seperti dalam kitab Tarikh Azhar. Di situ termuat data tersebut, dan masih banyak, ya, sejarah-sejarah berharga yang ada di Maluku Utara. Ya, jadi Maluku Utara ini masuk juga teori bahwa Islam pertama kali masuk ke Nusantara itu yang pertama di tempat tersebut, yaitu di Maluku Utara. Coba kita lihat dulu, kalau kita melihat sesuatu yang luar biasa, kita sebut nama Nabi Muhammad, Muhammadah, ya, Muhammadan, itu maksudnya sebut Rasul Muhammad SAW. Bagaimana penghormatan warga-warga yang ada di Ternate khususnya, kalau menyebut nama Rasul mereka harus tabiah dulu, ya, penghormatan dulu begitu, dan tidak sembarangan orang menyebut nama Nabi, saking mereka ta'zim. Ini ilmu dapat dari mana? Tentu dari para sufi, karena orang-orang sufi itu adalah orang-orang yang paling menempatkan penghormatan kepada Nabi setinggi-tingginya. Itu untuk menyebut nama beliau saja mereka tidak berani, harus dengan julukan, harus dengan gelar. Demikian Allah Ta'ala mengajarkan hal itu. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tidak pernah menyebut nama Nabi dengan namanya, saking Allah menghormati kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba lihat, Allah sebut ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Yasin, Toha di dalam kitab Nasimur Riyad, ya habibi. Toha artinya wahai kekasihku. Toha dipanggil lagi Nun, itu nama-nama gelar. Kalaupun Allah sebut Muhammad, setelahnya Allah katakan Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ini satu-satunya makhluk yang benar-benar dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu-satunya makhluk mendapatkan penghormatan di saat masih hidup di dunia, tapi bisa berjumpa dengan Allah, itu hanya Nabi. Hatta malaikat sampai hari ini belum ada yang bertemu dengan Allah Ta'ala. Makanya di surat Al-Isra, kalau kita perhatikan ayat pertama, ceritanya Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tapi di ayat kedua cerita Nabi Musa di surat yang sama. Makanya surat ini punya dua nama. Nama pertama surat Al-Isra atau ya surat Al-Isra. Nama kedua apa? Surat Bani Israel. Dulu masih awal-awal ngaji, masih anak-anak, saya pernah bilang ke guru ngaji, ini salah nih nama surat ini. Ini surat Bani Israel yang betul Al-Isra. Al-Qur'annya salah nih, salah cetak. Kata ustadznya, enggak, itu memang namanya Al-Isra. Nama lainnya Bani Israel. Jadi dia punya dua nama. Seperti surat At-Taubah punya nama lain Baro'ah. Al-Mujadilah, nama lainnya Al-Mujadalah, itu punya nama yang sama. Di ayat pertama dinamakan Al-Isra karena di ayat pertama mukaddimahnya itu kan menceritakan Isra. Makanya kalau tidak percaya peristiwa Isra, menurut ulama ahli kalam bisa kafir. Ada orang Islam gak percaya, saya gak percaya Al-Isra itu terjadi. Itu kata para ulama ahli kalam bisa kafir. Kenapa bisa kafir? Karena melawan atau menentang ayat Al-Quran yang sudah secara jelas-jelas menceritakan peristiwa Isra itu terjadi. Sepakat mereka para ahli kalam kalau menentang semua satu ayat saja di dalam Al-Quran, kita tidak percaya informasi tersebut dalam Al-Quran, keimanan kita bisa rusak, bisa jatuh kafir. Tapi kalau Mi'raj kata mereka masih fasik. Saya gak percaya Mi'raj tapi percaya Isra saja. Para ahlul kalam mengatakan ini masih muslim, tidak sampai kafir, tapi jatuhnya dosa besar, fasik. Kenapa demikian? Karena tidak ada ayat dalam Al-Quran secara sharihah
secara jelas menerangkan adanya peristiwa Mi'raj. Adanya dalam tafsiran-tafsiran di surat An-Najm, wan najmi idza hawa. Qala al-Imam Ja'far as-Shadiq yakni an-nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam idz nazala minas samai lailatal mi'raj. Artinya demi bintang itu adalah Nabi Muhammad SAW ketika turun dari langit turun ke bumi di malam Mi'raj. Nah, sehingga mereka mengatakan mengingkari peristiwa Mi'raj tidak sampai kafir tapi dosa besar. Ada sebagian juga yang mengatakan bisa kafir juga karena mengingkari hadis yang memang derajatnya valid bisa kafir. Ada yang mengatakan demikian. Tapi kalau Isra sepakat semuanya. Yang tidak percaya walaupun hanya dalam hati, ini hati-hati nih, syak, ragu akan masalah-masalah keimanan walaupun tidak diucapkan, dia hanya di hati, itu bisa merusak iman. Dia tidak menyatakan secara frontal dengan lisan, saya tidak percaya Isra wal Mi'raj. Tapi dalam hatinya itu ada ragu, bukan mengingkari ya, syak. Kalau ingkar kan ingkarun. Syak, ragu, benar gak ini ya? Terjadi apa tidak? Itu yufsidul iman. Merusak keimanan. Nah, maka penting sekali tadi saya katakan bahwa di Yayasan Perguruan Islam 3 ilmu itu harus diutamakan, ya, ilmu akidah, kemudian yang kedua ilmu fikih berkaitan dengan ibadah dan ilmu akhlak, ya. Wa fardu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yuhtaju min muaddi, ya. Wa fardu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yuhtaju muaddi min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami wa bai'il muhtaji litabayyu'i wa ilmu da'ilil qulubi mufsidi kal ujbi wal kirbi wa da'il hasadi wa ma siwal hadza minal ahkami fardu kifayatin alal anami, ya. Dalam Zubat dikatakan 3 ilmu yang wajib, ilmu akidah, ilmu fikih dan ilmu tentang akhlak. Selain daripada itu, ilmu agama selain daripada itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Kecuali yang ulama yang sudah diangkat jadi ulama ahli Al-Qur'an, maka wajib harus menguasai ilmu-ilmu perangkat ilmu ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Begitu juga ulama-ulama lainnya. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan YPI ini semakin lama makin besar, makin maju, makin bermanfaat bagi umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya yang ada di Maluku Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna shakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, sebelah. Jazakumullahu khairan jazaa. Diucapkan terima kasih kepada kita tercinta Al-Habib Abdul Rahman bin Abdul Sajjad LCMPDI. Hadirin sekalian yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pun seluruh rangkaian kita pada acara hari ini. Semoga apa yang telah kita lakukan pada hari ini kita biarkan Subhanahu wa ta'ala, dan wakili panitia akan mengucapkan ribuan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada, lebih dan kurangnya. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.